Untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Oke, berdoa untuk pagi hari ini semoga dilancarkan sampai selesainya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kepada Kak Widi, untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih, Kak Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi agama lain. Salam kenal, nama saya panjangnya itu Widya Stuti Listianingrum, tapi panggil aja Widi, nggak apa-apa. Kepanjangan. Saya gini, untuk pelajaran ini, kalau bisa soundnya dinyalain aja, jadi nanti bisa komen gitu. Kalau yang nggak ngerti, langsung nanya. Gitu. Dan saya minta juga kalau saya ngomongnya kecepatan, tolong diperingatkan jangan cepet-cepet gitu, atau ada yang nggak ngerti nih gitu, dipotong di tengah jalan juga nggak apa-apa gitu, soalnya kalau kita nggak ngerti dari awal kesananya susah. Iya benar Kak. Ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Ya, bisa dimulai Kak. Yang ini ya. Ya, teman-teman yang masih di mute agar dibuka mic-nya, mikrofonnya agar bisa terdengar suaranya. Ya. Udah kelihatan semua ya? Ya. Ya, kemarin udah saya kasih perkenalan dengan soal penjumlahan. Memang itu dasarnya matematika. Matematika itu menghitung. Matematika itu sebenarnya mudah, tapi banyak orang yang nggak suka sama matematika. Saya juga heran. Matematika itu nggak perlu dihafal, cuma nanti dia inget sendiri gitu. Pokoknya pelajaran yang paling gampang deh dipelajari menurut saya. Nah, gini. Sekarang kita belajar tentang bilangan. Bilangan itu ada macam-macam. Ada 6 macam bilangan. Yang pertama itu bilangan asli. Bilangan asli atau dalam bahasa Inggris itu natural atau real gitu. Bilangan yang ada di dunia ini yang bisa dihitung. Itu bilangan asli. Biasanya dimulai dari yang bilangan bulat positif dulu. Jadi bilangan asli itu dilambangkan dengan huruf N. Dan di N itu anggota himpunannya bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bilangan asli ini ada bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan komposit. Pernah dengar nggak itu semua? Pernah. Pernah. Bilangan genap pernah. Ayo dinyalain soundnya. Bilangan genap pernah dengar? Pernah, Kak. Iya. Chelsea ya. Bilangan genap itu dimulai dari angka berapa sih? 1. 1. Yang lain? Bilangan genap. Maya. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 8. Ada yang bisa membenarkan atau menambahkan atau ngoreksi? Kenapa lu yang jadi Bilangan genap.
Ya, bilangan genap itu mulai dari 2, 4, 6, 8 gitu. Bilangan genap itu bilangan yang bisa dibagi dengan 2, yang habis dibagi dengan 2. Bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil 3, 3, 7, 3, 5, 7, 9, terus 13, 13, 11, ya, dan seterusnya. Kalau bilangan prima, apa bilangan prima? Masih ingat nggak? Bukannya nggak bisa, tapi pada lupa. Ya, bilangan prima itu bilangan yang dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Ngerti nggak? Bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri. Contohnya seperti 1. 1 bisa nggak dibagi sama 2? Habis nggak dibagi sama 2? Halo? Fatimah. 3, 5, 7, 9 masuk nggak bilangan prima? enggak. Enggak. 9 bisa habis dibagi dengan 3, jadi bukan bilangan prima. 11 itu nggak bisa dibagi, nggak bisa habis dibagi dengan bilangan apapun kecuali dengan bilangan itu sendiri. 13, 15 bagaimana? Halo. Teman-teman, tolong mikrofonnya di unmute, dibuka ya. Agar kami bisa bersuara. Tapi kayaknya nggak ada. Oh. Dinyalain aja soundnya. Ya udah, kita lanjut ya. Nah, ini bilangan bulat. Bilangan bulat tadi kita udah bahas. Bilangan asli di dalam daftarnya terdapat bilangan 0. Bilangan bulat itu bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat juga bisa ada minnya. Min 1, min 2, min 3. Ada min 0 nggak? Rizky Septia katanya sakit ya. Lagi nggak enak badannya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Maya. Ya, Maya Eka. Ada min 0 nggak Maya? enggak ada. Iya, nggak ada. Kalau min 1, min 2, min 3 termasuk bilangan bulat nggak, Mai? Termasuk, enggak. Kalau nggak ada, Kak. Masuk nggak, Mai? Nah, gitu dong, Edo. Kelihatan kan gantengnya. Ya udah, saya anggap ngerti ya bilangan bulat ya. Sekarang bilangan pecahan. Bilangan pecahan, jenis bilangan ini memiliki 3 bentuk. Dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal. Jadi pecahan itu, bilangan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut.
dan garis tengah. Garis tengah itu sebagai pembagi. Nih contohnya pecahan. Pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti 1/4. 1/4 itu maksudnya 1 dibagi 4. Gitu. Dan 2/7. Pecahan dan lain-lain. Ini contohnya cuma 2. Nah, contohnya cuma 2. Saya minta yang lain yang nambahin contohnya. Nur Haja. Pecahan apalagi selain yang ada di sini? Contohnya. Nggak tahu, Bu. Pecahan, perperan. Kalau anak-anak bilang mah perperan gitu. Iya, Bu, saya nggak bisa MTK, Bu. Belajar makanya. MTK mah gampang. Susah, Bu, gampang. Gampang deh. Kan cuma belajar gini dong, belajar ngitung dari 0, 1, 2, 3, namanya bilangan cacat. 1, 2, 3, 4, namanya bilangan asli. Kan gampang. Sekarang bilangan pecahan. Pecahan biasa. Pecahan biasa itu 1/4, 2/7, 2/3, 3/5. Nah, itu namanya pecahan. Itu dipecah-pecah, dibagi-bagi. Gitu. Nah, sekarang pecahan campuran. Pecahan campuran itu, ini contohnya ada. 1/2 atau enggak 1/2. Dok, ngerti nggak, Dok? Dok. Ya, Bu. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Sip ya. Nah, pecahan campuran contohnya lain lagi. 3/2/5. 3-nya bilangan bulat, 2/5-nya yang pecahan. Itu namanya pecahan campuran. Ada juga pecahan desimal. Pecahan desimal itu pokoknya yang desimal pakai koma-koma gitu. Jadi 0,25, 3,6, 7,5, 4,5, pokoknya yang koma-koma itu namanya desimal. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Lanjut ya. Iya. Bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal terbatas. Bentuk pecahan desimal contohnya setengah. Setengah itu sama dengan 0,5. Bisa nggak cara ngitungnya? Kok setengah bisa jadi 0,5? Dibagi. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. Ada yang bisa hitungnya? Kok bisa 0,5? 1. Aduh. Dibagi, ini kalau kampus bagaimana? Ini. Bentar ya. 1 dibagi 2. Gitu ya. Tulisannya bagus nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ini kenapa bisa jadi 0,5? Gini caranya.
Kan 1 dibagi sama 2 nggak bisa, ya kan? Kita tambahin 0. Nah, tapi kita pakai pembagian kayak gini. Dibagi 2. Tapi hasilnya taruh sini aja ya. Ini udah ditambahin nih sama 0. Ini juga harus kita kasih 0, nah, baru dapat deh 10. 10 dibagi 2 berapa? 5. 5. Ini jadi hasilnya 0,5. Itu caranya. Ngerti nggak? Bisa nggak? Ngerti. Bisa. Bisa ya. Itu makanya ini setengah. Kalau dijadiin desimal jadi 0,5. Gitu. Sama juga seperti 1/3. 1/3 dibagi sama 3. 1 nggak bisa dibagi sama 3. Tambahin 0. Ini kasih 0 di sini. 10 dibagi sama 3. 3. 9. Sisa 1. Tambahin 0 lagi. 9. Sisa 1. Jadi 3 terus. Itu caranya. Ini Nurhaza tinggalnya di Cilincing. Saya juga tinggal di Cilincing loh. Sama Novita. Di mananya, Bu? Di Kosambi. Oh iya, dekat ya, dekat Bu. Dekat. Iya, dekat. Main ya. Iya, Bu. Kamu Cilincingnya di mana? Di Al-Mutamar. Yang mana? Al-Mutamar. Al-Mutamar. Al-Mutamar kalau nggak salah itu di Jalan Baru ya? Jalan Baru. Pasar. Dekat pasar. Iya. Pangkalan Pasir. Dekat. Tangga kita. Ya, ini bilangan rasional. Bilangan, kita balik lagi ya. Sesama orang Cilincing ntar dulu. Reuniannya. Bilangan rasional. Rasional itu yang masuk akal maksudnya. Kan rasional yang masuk akal. Jadi bilangan yang bisa dihitung, yang bisa kita ketahui, itu namanya rasional. Ini contohnya. Rasional itu ada bentuk pecahan, ada bentuk bilangan biasa, ada bentuk bulat seperti 1, 2, 3 itu rasional, 0,5, setengah itu semuanya rasional yang masuk akal. Nah, sekarang bilangan irasional. Gimana ya? Bilangan irasional. Bilangan irasional itu kebalikannya dari bilangan rasional. Jadi bilangan yang nggak masuk akal, bilangan yang nggak bisa kita hitung, gitu. Bilangan tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa atau campuran maupun desimal. Untuk menyatakan bilangan ini biasanya menggunakan akar bilangan seperti contohnya. Ini kalau bentuknya akar seperti akar 5, akar 7, akar 11, akar 15, akar 33 gitu. Ada lagi bilangan irasional itu contohnya seperti 2x. X saya pakainya seperti ini. Kalau ada juga X pakainya gini. Gitu ya, kayak kali. Nah, untuk membedakan, makanya saya pakainya yang gini. Kalau zaman dulu tuh X-nya X laten, gitu. 2X. Nah, ini yang nggak rasional, ini yang nggak bisa. Yang irasional, yang nggak rasional. Namanya irasional. Ini nggak bisa dihitung. X-nya ini kita nggak tahu berapa. Iya. Ya, umpamanya 3A. Nah, A-nya ini juga kita nggak tahu kan berapa. Ini namanya irasional.
gitu. Yang tahu cuman dia doang gitu. Atau 3B, 4Y. Nah, itu namanya irasional. Tuh, ngerti ya? Ya, Ada Bu. yang mau ditanyain? Tidak. Enggak. Ini sehat ini. Iya. Ini Nurul Fadila. Iya, Bu. Bilangan real. Macam bilangan selanjutnya adalah bilangan real atau bilangan nyata. Nah, bilangan real ini bilangan nyata ini juga sama dengan bilangan rasional. Bilangan yang jelas ada. Bilangan yang masuk dalam bilangan real adalah bilangan bulat, pecahan, rasional, irasional. Bilangan real biasa dilambangkan dengan huruf R besar. Ini namanya real. Nah, saya ingatkan kembali, kemarin kan saya kasih contoh ya. Saya kasih tugas. Oh ya. Ya, maaf salah. Bilangan real. Jadi semua bilangan itu bilangan yang nyata, bilangan yang ada. Nah, dilambangkan dengan huruf R besar. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita udah bahas tentang bilangan. Ada pertanyaan enggak? Enggak. Udah ngerti semua? Udah, Bu. Udah. Nah, kalau udah, saya kasih tugas kalian, tuliskan 5 contoh bilangan bulat. Tadi kan kamu katanya udah ngerti nih apa yang dimaksud dengan bilangan bulat. Nah, kasihlah saya bilangan bulat itu 5 aja. Gitu. Terus yang kedua bilangan rasional. Bilangan rasional 5 aja. Dan bilangan irasional 5. Tulis di buku. Atasnya kasih nama, biarin saya tahu. Tulisnya di buku, jangan diketik. Itu. Ini saya informasikan ya, gini umpamanya. Kemarin di paket B. Di paket B, kan saya kasih tugas. Nah, soalnya ada dia pakai gini. Gitu. Saya kasih tugasnya gini, umpama ya. Nah, dia pakai gini, pakai ketika. Padahal penggunaan ini himpunan. Jangan dipakai, ini soal. Gitu. Kita nggak membahas tentang himpunan. Ada lagi yang kurungnya pakainya gini. Nah, kalau ini namanya lebih kecil dan ini namanya lebih besar. Jangan dipakai juga. Kalau kurung, tetap aja pakainya kurung seperti ini. Gitu. Dalam matematika salah tulis, salah arti. Nah, kalau sama dengan gini. Isilah titik-titik di bawah ini juga titiknya cuma 3. Ini harusnya titik ya, cuman supaya jelas saja. Nah, ini titiknya 3. Seperti yang tadi dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Ini harusnya itu titiknya itu cuma 3. Itu baca dan seterusnya. Ada yang mau nanya nggak? Apa mau ditulis dulu ini tugasnya? Tulis dulu ya. Tugasnya ditulis, terus nanti kirim ke
japri lah, difoto terus japri. Jangan taruh di grup, nanti yang lain nyontek. Iya, Bu. Tapi rata-rata udah pada mirip sih. Saya kan ini, ada ibunya. Bisa digunakan nggak? Bisa digunakan nggak? Oh, kapan kita temuin? Kruyuk. Apa yang dimaksud dengan bilangan? Ya teman-teman, kakak sudah share link absennya di room chat, mohon diisi ya. Jadi yang kalian hadir hari ini, kalian bisa ngisi absen di room chat. Ya, Oke. bilangan. Ya, ini tugasnya kirim japri ke saya tunggu sampai jam 2. Bisa? Bisa ya? Oke, saya cukupi sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita lanjutkan lagi minggu depan untuk materi tentang penjumlahan. Kalau penjumlahan bilangan bulat tahulah. Nah, biasanya yang masalah penjumlahan bilangan pecahan. Ini untuk gambaran besok ya. Ada nggak yang bisa umpamanya ini 1/2 ditambah 3/5. Itu penjumlahan pecahan. Kira-kira ada yang bisa nggak? Lupa. Ya, Lupa, Bu. kita bahas minggu depan ya. Ya, Bu. Ini dulu dikerjakan. Saya tunggu sampai jam 2. Lambat-lambat dikit nggak apa-apa lah. Kalian punya kegiatan ya. Saya sudahi dulu sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Saya kembalikan lagi ke Kak Randy.